Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah al-ayat 43. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada, tiada henti senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di studio RRI Serui dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Risalah Ramadan 1445 Hijriah bersama saya Irma Ningsih yang akan menemani Anda insyaallah kurang lebih selama 30 menit ke depan. Dan juga telah hadir di studio ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Sumayyah Bina Insani Serui. Assalamualaikum ibu-ibu. Jalan-jalan ke Ambaidiru. Apa kabar ibu-ibu? Masya Allah. Masih semangat ya ibu-ibu ya. Luar biasa. Dan juga di tengah-tengah kita telah hadir Al-Mukarram Ustadz Haidir Mahmud SE selaku narasumber kita pada kesempatan ini. Izin Ustadz, kalau tadi ibu-ibu sudah saya kasih pantun, barangkali Ustadz boleh saya kasih pantun. Abang bakso kerjaannya mondar-mandir. Assalamualaikum Al-Mukarram Ustadz Haidir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifalukum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Serui dimanapun Anda berada, Al-Ustadz dan juga ibu-ibu Majelis Ta'lim Sumayyah Bina Insani yang berada di studio, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Untuk itu, bersama-sama kita awali program ini dengan membaca basmalah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah. Setiap kali kamu ingin berbicara kepada Allah, segeralah sholat. Dan kapanpun kamu ingin mendengar Allah, bacalah Al-Quran. Untuk itu, bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Ana Fitriana. Kepada Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada, keutamaan menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Itulah tema tausiah singkat pada kesempatan ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Khaidir Mahmud. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para ibu-ibu Majelis Taklim Sumayyah Yayasan Bina Insani Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, dan yang kami banggakan juga para pendengar pemirsa RRI Serui dimanapun berada. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di ujung-ujung Ramadan ini ya, di ujung-ujung Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memampukan kita untuk bersuah dalam suasana yang penuh hikmat seperti ini, membuat risalah untuk kemudian disiarkan kepada umat. Dan kita bersyukur kesempatan ini terwujud atas kerjasama RRI Serui dan juga para majelis taklim yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu dan para pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, terkait dengan akhir Ramadan ada satu kewajiban sembari anjuran-anjuran yang lain. Ketika di akhir Ramadan itu kita disuruh untuk meningkatkan ibadah kita, ada di situ iktikaf, ada itu di mengejar Lailatul Qadar dan sebagainya, supaya tidak terhilang begitu saja Ramadan kita, terus kita gas full untuk meningkatkan ibadah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu hal yang tidak kalah penting dan menjadi kewajiban umat Islam, yaitu menunaikan zakat ya. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa di akhir-akhir Ramadan itu akan ramai dan akan
sibuk para petugas atau amil zakat untuk menginformasikan serta mengumpulkan, bahkan nanti kemudian mengedarkan zakat-zakat daripada pezakat atau pada muzaki untuk mustahik yang ada di Kota Serui dan sekitarnya. Oleh karenanya perlu kita fahami apa itu zakat, ya. Zakat itu ada dua. Ada zakat pembersih jiwa kita atau kita kenal namanya zakat fitrah, dan ada zakat pembersih harta kita, yaitu zakat mal. Nah, fungsinya sama, yaitu untuk membersihkan. Ya, jadi karena dia fungsinya membersihkan, ya, manakala mungkin selama Ramadan kita dari hari pertama sampai sekarang ini ada yang sedikit tersilapi atau kemudian ada beberapa yang kurang sempurna atau apa, maka kemudian zakat ini bisa menyempurnakan hal itu. Termasuk juga zakat mal. Ya, kemudian kita mencari harta di sana sini dengan segala aktivitasnya, maka kemudian untuk menuju kefitraan, kesucian jiwa, maka hal itu harus kemudian kita keluarkan, kita zakatkan. Tujuan lain daripada zakat itu sendiri adalah kemudian selain membersihkan, mensucikan para muzaki atau pembayar zakat itu, dia juga memberikan kemuliaan buat mustahik atau penerima zakat. Dan kita berharap dengan zakat itu pas di hari raya nanti mereka juga bisa merayakannya. Setidaknya ada yang bisa disaji untuk merayakan hari rayanya itu. Jadi tidak boleh ada yang kemudian tidak bergembira di saat hari itu. Maka zakat ini bertujuan untuk kemudian bisa mengakomodir seluruh umat supaya bisa berbahagia di satu Syawal tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah, bagi pemirsa dimanapun berada dan ibu-ibu Majelis Taklim Sumaya Kabupaten Kepulauan Yapen ini, terkait zakat ini juga ada waktu peruntukannya, ya. Jadi hati-hati, karena kalau kita tidak berhati-hati terkait itu, maka nanti jatuhnya bukan lagi zakat, tetapi bisa sedekah atau infak. Jadi waktu zakat itu dia mulai dari awal Ramadan sampai terbenamnya matahari masuk di bulan Syawal itu. Jadi itu waktu untuk kita berzakat. Sementara untuk penyalurannya paling akhir adalah ketika khotib naik untuk membawa khutbah idnya di pagi hari. Nah, makanya kalau itu udah lewat, maka bukan lagi zakat jatuhnya, maka dia menjadi sedekah. Nah, ada juga hal yang harus kita perhatikan, yaitu terkait dengan zakat fitrah itu sendiri. Itu dia diperuntukkan khusus di bulan Ramadan. Beda halnya dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu bisa di luar bulan Ramadan. Makanya harus diperhatikan baik-baik, ya. Saya juga menghimbau kepada para umat Islam dimanapun berada untuk memperhatikan hal ini. Apalagi di akhir Ramadan ini, hal yang harus kita fokus atau kita perhatikan yaitu tentang zakat ini. Karena kita tidak mau nanti ibadah kita ini ternodai dengan tidak membayar zakat, karena dia sepaket dengan puasa Ramadan kita. Baik ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun berada, kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut? Nah, ini pasti akan jadi pertanyaan menarik. Tentu ada 8 asnaf yang wajib menerima zakat tersebut. Nah, ini tertuang dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. Allah berfirman, innama sadaqatul lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allaqati qulubuhum
wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa minis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi mereka saja yang mendapat zakat itu adalah pertama orang-orang fakir, miskin, amil petugas zakat, mu'allaf, kemudian untuk memerdekakan budak yang terlilit utang, kemudian yang berjihad di jalan Allah fisabilillah, dan juga yang terakhir adalah ibnus sabil. Nah, mereka-mereka inilah yang berhak menerima zakat tersebut. Sehingga kemudian diharapkan ke-8 asnaf ini bisa kemudian terakomodir seluruhnya untuk penerimaan zakat tersebut. Dan diharapkan dengan itu semua bisa bersawal atau berlebaran dengan gembira insyaallah. Saya pikir itu dulu untuk pengantar kita. Insyaallah nanti kita kembangkan di sesi tanya jawab insyaallah. Demikian saya kembalikan ke Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas tausiah singkat yang telah disampaikan Ustadz. Baik, ibu-ibu, selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang memiliki pertanyaan, boleh ditanyakan langsung kepada Ustadz. Silahkan Ibu, boleh disebut namanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Izin Ustadz, saya mau bertanya terkait dengan salah satu ketentuan zakat penghasilan atau zakat profesi. Untuk perhitungan zakat tersebut, kapan seorang pegawai wajib mengeluarkan zakatnya? Terima kasih Ustadz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Ustadz, silakan. Iya, saya curiga yang bertanya ini seorang pegawai kapan? Bisa jadi Ustadz. Oke. Ya, menarik ya. Ini terkait dengan zakat mal atau zakat profesi tersebut ya. Jadi kalau kita bicara tentang zakat profesi atau zakat mal juga itu terkait dengan zakat penghasilan. Ya. Jadi siapa saja yang berpenghasilan bulanan atau harian atau apa yang sudah memenuhi ketentuan syaratnya yaitu nisab dan haulnya itu, maka insya Allah dia wajib berzakat. Ya, praktisnya itu ketika dikonversikan, kalau kita tahu menghitung minimum hisabnya itu atau harta yang kita miliki itu kan disetarakan dengan 85 gram emas ya. 85 gram emas. Artinya kalau kita memiliki harta seperti itu dan tertinggal 1 tahun ya nisabnya dan haulnya dapat, maka dia wajib keluar 2,5%. Jadi nanti bisa ibu-ibu menakar atau pemirsa sekalian terkait dengan profesi, karena kita juga ada upah, ada honorer dan ada jasa dan sebagainya yang kita dapatkan bulanan, harian dan sebagainya, maka itu bisa kita keluarkan sebagai zakat. Tentu sekali lagi semangatnya yaitu adalah membersihkan harta kita. Nah, jadi perhitungannya mulai dari 85%, 85 gram ya, 85 gram emas, kemudian dikalikan dengan satuan emas saat itu berapa gram, nanti totalnya, kemudian itulah nilai harta yang tertinggal. Nah, kalau mau lebih simpelnya lagi jumlahnya itu ya, sekarang kalau di Basnas mengeluarkan rilisan itu kalau nggak salah harta yang terkumpul itu adalah nisabnya 89 juta kalau nggak salah ya, 89 juta lebih. Nah, itu kalau per 12 bulan atau dibagi 12 karena per tahunnya, maka itu sekitar rata-rata sekitar 7,5 juta. Nah, jika kemudian kalau ada seperti itu, maka insya Allah dia sudah bisa wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Nah, terus pertanyaan nanti, apakah kita keluarkan per tahunan atau bagaimana seperti itu?
Bisa seperti itu, bisa setahun karena memang syaratnya seperti itu. Tapi ada yang mengkiaskan seperti ulama kontemporer Yusuf Qaradawi itu menjelaskan bahwa dia bisa dikiaskan seperti zakat pertanian yang ketika panen langsung bisa dikeluarkan biar aman gitu. Jadi ketika terima dengan jumlah gaji mungkin sekitar itu 7 juta dan sebagainya, maka segeralah dikeluarkan zakatnya 2,5% supaya mensucikan atau membersihkan harta kita seperti itu. Nah, saya pikir itu yang bisa kami jelaskan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan untuk penanya selanjutnya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Isroin. Saya mau bertanya, apakah boleh mengeluarkan zakat mal tapi tanpa amil? Langsung gitu ya? Iya begitu. Oke, begitu saja. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dikatakan boleh, boleh saja. Boleh saja langsung diberikan, apalagi ke kerabat dan sebagainya. Tetapi perlu kita juga memperhatikan hal-hal teknis lainnya terkait dengan pembagian zakat. Kalau kita berkiblat atau mencontohi di zaman Nabi dan sahabat itu, bahkan kalau ayatnya sendiri yang tadi kita bacakan itu di ayat At-Taubah ayat 60 ya tadi itu, sampai tersurat bahkan terlintas di situ disebutkan amil. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan petugas zakat ini. Dan dia bagian mendapatkan zakat tersebut. Karena apa? Karena profesi atau pekerjaannya ini sangat-sangat urgent, penting. Jadi Allah memerintahkan, kalau kita perhatikan ini di ayat yang tadi dibacakan Ibu Ana ya di awal itu. Surat At-Taubah ayat berapa? 103 itu Allah berfirman. 103 Ustaz. Ya, yang artinya ambillah zakat. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ambillah. Berarti Allah memerintahkan Nabi untuk mengambil zakat harta, mensucikan harta mereka dari mereka-mereka yang kelebihan harta atau orang-orang kaya tersebut. Nah, kemudian implementasinya oleh Nabi, maka Nabi pun mengutus para sahabat-sahabat. Ada yang fenomenal itu Muaz bin Jabal itu ya, sebagai petugas amil zakat yang Nabi perintahkan ke Yaman untuk mengambil zakat bagi petinggi-petinggi orang-orang kaya di sekitar itu. Dan artinya di zaman Nabi pun sudah sangat amil zakat atau petugas zakat ini sudah terproduktifkan. Nah, kita pun demikian saat ini. Ada petugas, ada lembaga dan ada amil. Nah, menarik kenapa? Karena begini, Ibu sekalian dirahmati Allah. Kalau ada petugas, setidaknya pertama, kalau kita berikan zakat kita ke petugas atau lembaga amil zakat dan dikelola oleh petugas zakat itu. Pertama, penyebarannya insya Allah merata. Ya, peruntukannya juga merata insya Allah. Karena mereka punya data-data yang akurat terkait dengan penerima, yang berhak menerima dan sebagainya sesuai dengan laporan asnaf itu. Terus yang berikutnya, ini juga mengurangi tingkat keriaan atau hati yang nanti condong sombong atau apa ketika nanti muzaki bertemu langsung atau ya kalau diberikan dengan mustahik itu, satu merasa bangga memberikan dan satu merasa ya maaf terhina mungkin diberikan seperti itu. Jadi itu kita mengurangi psikologis seperti itu. Dan yang tentu yang tidak kalah menariknya itu karena data-data akurasi terkait dengan pembagian wilayah bahkan itu sudah terakomodir di data-database para petugas amil zakat. Maka lebih baiknya, lebih afdolnya sesuai Quran dan Sunnah
maka sebaiknya diberikan kepada amil atau petugas zakat. Saya pikir itu jawaban kami, insyaallah. Allah a'lam. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Baik ibu-ibu, selanjutnya sebagai penanya terakhir, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Juleha. Begini Ustadz, yang mau saya tanyakan tentang 8 asnaf tadi. Ya, di dalam 8 asnaf tadi ada disebutkan bahwa salah satunya adalah mu'alaf. Nah, adakah batasan akhir sampai kapan seseorang itu disebut mu'alaf sehingga dia menjadi mustahik untuk menerima zakat? Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik. Ya, jadi kalau selama ini kita perhatikan kan kategori mu'alaf ini sering mendapatkan ya zakat tahunan gitu ya, setiap tahun. Dan ya begitu, wajar muncul pertanyaan apakah atau sampai kapan mu'alaf ini mendapatkan jatah itu. Padahal bisa jadi seorang mu'alaf itu sudah memiliki kecukupan dalam ekonomi atau apa, bisa merayakan hari raya dengan kondisi yang cukup gitu. Nah, padahal kalau kita tahu yang paling dari 8 asnaf ini itu sungguh yang paling pokok sebenarnya yang menerima dari zakat ini adalah fakir. Ya, fakir. Fakir ini kan sama-sama kita ketahui bahwa mereka ini yang memang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Jadi dikhawatirkan nanti pas hari raya itu mereka tidak bisa merasakan kegembiraan. Karena tidak ada yang disantap mungkin, tidak ada yang dimakan bersama keluarga dan sebagainya. Jadi mereka penting. Tetapi kalau berbicara tentang mu'alaf dan sampai kapan jadi mu'alaf untuk menerima ini, kita kembali merujuk kepada ayat yang kami bacakan tadi ya. Yang surah Taubah tadi ya, yang ayat ke-60. Jadi fungsi utama dari diberikan zakat kepada mu'alaf itu yaitu untuk ini, untuk membujuk hatinya, menundukkan hatinya. Jadi alafa qulubum. Jadi dia itu untuk menundukkan hatinya. Jadi seorang mu'alaf itu baru masuk, mungkin banyak tekanan dari keluarga atau apa karena baru masuk Islam, sehingga diberikan zakat ini diharapkan itu untuk kemudian menguatkan dia, menenangkan hatinya sehingga dia tidak nanti kembali seperti itu. Maka zakat itu diberikan. Tetapi kemudian pertanyaan muncul kembali, terus sampai kapan dia bisa kuat dalam keberagamannya atau sudah masuk agama Islam itu. Nanti kita perhatikan di masing-masing tempat berbeda atau di masing-masing personal mu'alaf itu berbeda. Jadi ada yang bisa setahun kalau konsisten belajar dan sebagainya pasca masuk agama Allah ini atau Islam, insya Allah dia sudah kuat, dia sudah bisa. Atau yang lainnya juga, atau mungkin setahun atau setengah tahun, bahkan ada 6 bulan sudah faham agama dan insya Allah. Nah, ketika mereka itu sudah faham seperti itu atau sudah kuat dalam beragama itu, maka itu sudah tidak wajib lagi. Nanti pertanyaan, kalau begitu mu'alaf yang tajir baru masuk Islam tapi dia tajir, dia kaya, apakah dapat diberikan? Dapat tetap, karena konsep pertama itu tujuan utama adalah untuk menundukkan hatinya, menguatkan hatinya karena baru masuk agama Allah. Nah, bagaimana bagi mereka yang mu'alaf tapi masih belum konsisten dalam beragama dan seperti itu, sementara mereka masih butuh, jadi mereka itu tidak jatuh kepada mu'alafnya, bisa dipakai pos yang lainnya, mungkin fakir atau mungkin miskin dan yang lain sebagainya. Jadi harus diperhatikan itu, karena konsep utamanya dalam Al-Quran ini yaitu untuk menguatkan jiwanya ketika baru masuk agama Allah ini. Saya pikir itu, insya Allah jawabannya. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz Haidir atas jawaban yang telah disampaikan berkaitan dengan pertanyaan yang telah diberikan oleh ketiga penanya tadi. Baik kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada,
Tidak terasa kita hampir sampai di sesi akhir daripada program ini. Namun sebelumnya bersama-sama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mohon kesediaan Ustadz Haidir untuk memimpin doa. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, mari sejenak kita tundukkan pandangan dan menghadap tangan kita ke atas serta menundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir Ramadan kita ini kita dikuatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimampukan untuk menuntaskan Ramadan kita dan meraih gelar takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ya'atin ma yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad islamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik atawahadat ala da'watik atahadat ala nusyarati syariatik wa dhikrullahumma rabitutaha wa dimadaha wa hadiya subalaha wa malaha kalladhi la yakhbu wasrah sudurah bifadil imani bik wa jamli tawakkuli alayka wa hayya bi ma'rifatika wa mit ala sahadati fi sabilika innaka ni'mal mawla ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu Majelis Ta'lim Sumaya Bina Insani Serui. Alhamdulillah, tidak terasa waktu berlalu dan pada akhirnya kita telah memasuki sesi akhir daripada program Risalah hari ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Haidir yang telah berkenan hadir bersama-sama kami di sini. Tentunya membagikan ilmu dan kami berdoa semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan untuk tetap berbagi ilmu kepada seluruh umat Islam khususnya. Baik, juga kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Bina Insani Serui, terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Jangan lupa habis ini pekerjaannya di rumah dilanjutkan kembali. Baik, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada, dan juga kita semua yang ada di sini, sebelum kita menutup daripada program ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama beristighfar. Astagfirullahalazim, 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 dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Irma Ningsi pamit undur diri. Mohon maaf jika selama memandu program ini terdapat kesalahan bertutur kata maupun bersikap. Burung Nuri, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.